selaku penguji materi, Ibu Ignatia Benita Kristiati selaku penguji bahasa, kelompok 44 dari RP tahun ini, dan audiens sekalian, baik orang tua maupun kanisian teman-teman saya. Hari ini saya, Kenichiro Yogo, akan berlaku sebagai moderator bersama dengan Pavel Alessandro Tristan sebagai motulet. Kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi oleh kelompok 44, yaitu Patamawan Kesuma, Joshua Dongki Marpau, dan Filipus Rai Dwi Nobel Kurniawan mengenai perbandingan efisiensi bioetanol berbahan dasar koran dengan bioetanol berbahan dasar molase. Bagi kelompok 44, dipersilakan untuk memulai presentasi. Selamat siang Bu Puji, Miss Beta, para tamu, serta ASN sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 44 Research Paper akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai perbandingan efisiensi bioetanol berbahan dasar koran dengan bioetanol berbahan dasar molase. Untuk kenal diri, nama saya Filipus Rai Nobel Kurniawan, biasa dipanggil Rai. Nama Suma, biasa dipanggil Wan. Dan saya Joshua Dongki Marpau, biasa dipanggil. Sebelum kami mulai memaparkan seluruh materi pada presentasi kali ini, kami menemukan satu pepatah yang menurut kami merupakan fondasi keberhasilan kami dalam menyusun RP ini, yaitu oleh Sir Isaac Newton, "If I've seen further, it is by standing on the shoulders of the giants." Tentu saja dalam menyusun RP ini kami bertiga tidak mungkin hanya melakukannya secara kelompok saja, karena kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para guru pembimbing kami, yaitu Bu Ingrid serta Miss Neni, para orang tua serta para kanisian yang telah ikut serta dalam pembentukan jurnal hingga desain RP ini. Oke. Nah, jadi pada presentasi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Bahan bakar merupakan hal yang esensial bagi kita semua, baik dalam segi transportasi, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Tetapi pemanfaatan bahan bakar konvensional yang berlebih dapat menguras habis ketersediaan bahan bakar yang ada pada bumi ini. Menurut Lawrence, kami hanya memiliki sekitar 40 juta tahun lagi sampai bahan bakar fosil ini, minyak, khususnya minyak, dapat habis. Selain masalah keterbatasan bahan bakar, terdapat juga masalah lingkungan hidup, di mana menurut Gus Nita, jumlah bahan bakar, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 20 juta, di mana 60%-nya berasal dari motor, dan pertumbuhan produksi sepeda motor mencapai 3-4%, sedangkan pertumbuhan mobil mencapai 3-4%, sedangkan pertumbuhan motor mencapai hingga lebih dari 4%. Dari hal tersebut, kita tidak heran jika kualitas udara yang ada pada negara Indonesia ini kian menurun tiap harinya. Hal itu disebabkan oleh senyawa-senyawa gas yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil ini yang mengeluarkan gas-gas seperti SO2, CO2, CO, dan NO. Gas-gas tersebut juga merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan global warming jika berlebihan. Di samping itu, masalah limbah dan sampah patut diperhatikan juga, di mana menurut Juni, jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per harinya, atau setara dengan 64 juta ton per tahunnya. Selain itu, menurut Wiryawan, masalah sampah plastik, sampah kertas berada pada peringkat ketiga setelah sampah dapur dan sampah plastik. Nah, dari itu kami berpikir, apakah ada bahan bakar yang terbarukan yang juga merupakan hasil dari suatu produk ramah lingkungan? Nah, maka setelah beberapa brainstorming yang memakan waktu cukup lama, kami menemukan bahwa bioetanol merupakan bahan bakar yang terbarukan, tapi juga merupakan suatu produk ramah lingkungan.
ke bioetanol. Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol itu berasal dari kandungan glukosa dalam biomasa yang biasanya diperoleh melalui tumbuhan, sehingga bisa dibilang ini merupakan sifat yang terbuka. Lalu bioetanol juga menawarkan potensi yang menjanjikan. Dibandingkan dengan bensin, bioetanol 1 mol bioetanol menghasilkan 2 mol karbon dioksida, sedangkan 1 mol bensin itu menghasilkan lebih dari 8 mol karbon dioksida. Informasi ini kami dapatkan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengenai penelitian mereka terhadap FGE, Field Grade Ethanol, yang menunjukkan bahwa bioetanol ini merupakan solusi berkelanjutan untuk energi terbarukan. Menariknya, bioetanol ini juga dapat dihasilkan dari sumber yang tidak biasa, yaitu kertas. Keajaiban ini berkat adanya kandungan selulosa yang terdapat dalam kertas tersebut. Dan itu sejalan dengan misi kami, yaitu untuk mengurangi sampah kertas yang ada di Indonesia, serta dapat mengubah solusi untuk selain didaur ulang menjadi kertas buram, yaitu menjadi energi ini. Melalui penelitian ini, kami merumuskan suatu pertanyaan, yaitu seberapa efektifkah bioetanol berbahan dasar waste paper dibandingkan dengan bioetanol berbahan dasar molasses, terutama dalam persoalan efisiensi produk, kemudian etanol dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, setelah kami membuat dan meneliti penelitian ini, kami merumuskan suatu hipotesis di mana kemurnian etanol hampir sama antara kedua bahan dasar bioetanol berbahan dasar kertas dan bioetanol berbahan dasar molasses. Untuk bagian dasar teori akan dilakukan oleh teman saya, Yonggi. Baik, terima kasih Ray. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dasar teori dari penelitian kami. Untuk penelitian kami ini, kami memanfaatkan sebuah proses bernama fermentasi anaerob, di mana fermentasi ini terjadi di kondisi yang tidak ada oksigen atau anaerob dan dilakukan oleh mikroorganisme ragi bernama Saccharomyces cerevisiae. Proses ini dilakukan juga untuk pembuatan tape, wine, dan lain-lain, dan terjadi dengan rumus kimia C6H12O6 atau glukosa yang diubah menjadi etanol C2H5OH dan juga karbon dioksida oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Namun seperti yang tadi dikatakan oleh Ray, untuk penelitian ini kita memfokuskan dalam pembentukan bioetanol dari koran. Seperti dikatakan Ray, koran ini hanya memiliki kandungan selulosa atau kumpulan rantai-rantai ribuan rantai-rantai glukosa. Maka dengan itu kita harus memecah rantai-rantai tersebut sehingga bisa difermentasi glukosanya. Kami memanfaatkan enzim selulase. Proses penggunaan enzim selulase ini dan perombakan selulase menjadi glukosa dinamakan sebagai simultaneous saccharification and fermentation atau singkatnya SSF. Gula kompleks dari koran ini yang telah dijadikan gula sederhana atau glukosa akan difermentasi selama 5 hari dan dilakukan dalam suhu ruangan. Selanjutnya untuk metode penelitian kami. Metode penelitian kami merupakan metode penelitian kuantitatif atau dilakukan dengan metode pencarian data dengan praktek dan melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan dari analisis data tersebut. Kami melakukan 3 kali pemulangan terhadap masing-masing perlakuan atau substrat fermentasi yang nanti akan saya jelaskan kembali di variabel penelitian. Untuk metode penelitian kami juga menggunakan metode destilasi dan juga pengambilan kemurnian etanol dengan refraktometer. Destilasi ini kita memanfaatkan perbedaan titik didih dari setiap senyawa yang ada dari cairan produk tersebut. Karena kami ingin mengeluarkan etanol dan meneliti etanol yang dapat dari fermentasi, kami menentukan titik didih etanol yaitu 78 derajat Celcius. Lalu setelah diuapkan, etanol tersebut akan kondensasi menjadi cairan dan kemudian kami masukkan ke refraktometer. Refraktometer merupakan alat untuk menghitung efisiensi dari etanol, di mana prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan akan berubah pembiasan cahaya tersebut sehingga bisa ditentukan berapa persen etanolnya atau senyawa-senyawa lain. Selanjutnya untuk variabel penelitian kami. Untuk variabel kontrol kami, yaitu variabel yang disamakan untuk setiap pemulangannya, yaitu air 700 ml dan koran 30 gram, di mana nanti kita campur menjadi bubur kertas
sebanyak 1200 ml, lalu kita fermentasi dan kita destilasikan sebanyak 500 ml, hanya sebagian porsi dari fermentasi totalnya. Lalu kami juga memberikan enzim selulase untuk semua pengulangan kami sebanyak 10 gram. Lalu untuk variabel bebasnya, yaitu variabel yang kita bedakan untuk setiap sampelnya, kami menggunakan 10 gram ragi, 20 gram ragi, dan 30 gram ragi. Dan untuk tiap perlakuan ini, tiap perlakuan 10 gram, kami melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Seperti yang tadi saya katakan di metode penelitian. Kami melakukan pengulangan 3 kali ini agar data yang kami dapat lebih akurat dan penyimpangan data dapat dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya untuk variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang kami akan ambil, kami akan analisis, kami ambil dan kami ambil kesimpulannya dari research ini. Pertama adalah kemurnian etanolnya. Tentunya tadi sudah dijelaskan, tujuan utama penelitian kami adalah melihat berapa kemurnian etanol yang didapat dari bioetanol yang berbahan dasar koran. Selanjutnya efisiensi produksi, di mana produksi kami melihat perbandingan jumlah bahan produksi dan jumlah bahan hasil, lalu kami bandingkan juga dengan molase dan koran-koran dengan ragi-ragi yang bervariasi banyaknya. Selanjutnya untuk langkah kerja. Langkah kerja kami pertama dimulai dengan penghancuran kertas, di mana kami memanfaatkan blender, lalu juga bubur kertas yang kami telah buat dengan 700 ml air dan juga 30 gram koran. Lalu setelah itu kami melakukan fermentasi. Fermentasi ini seperti yang tadi saya katakan dijalankan selama 5 hari di dalam toples kedap udara yang kami ketatkan dengan plastisin dan juga selotip sehingga tidak ada oksigen yang masuk dan anaerob dapat tercapai. Lalu selanjutnya kami melakukan destilasi setelah fermentasi dijalankan 5 hari. Destilasi ini semua 500 ml dari toples-toples setiap masing-masing itu kami masukkan ke alat destilasi dan kami keluarkan etanolnya sehingga kami bisa ukur melalui alat refraktometer. Setelah kami ukur dengan alat refraktometer, dapat dilihat di sini contoh dari hasil refraktometernya, yakni persentase dari etanolnya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Jonggi. Sekarang saya akan masuk ke hasil. Dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat 4 hasil, yaitu untuk koran 30 gram, koran 20 gram, dan koran 10 gram lagi, dan variabel pembanding kami yaitu bioetanol dengan dasar molase. Sekira akan masuk, yang tadi foto-foto tersebut kami rangkum dalam sebuah tabel yang dari sini kita bisa lihat 10 gram lagi menghasilkan 30 ml, 35 ml, dan 35 ml etanol dengan kadar etanol 3%. Dan untuk yang kedua adalah pada koran dengan 20 gram lagi kita dapatkan 33 ml, 35 ml, dan 38 ml dengan kadar 4%. Dan untuk koran 30 dengan koran dengan 30 gram lagi kita dapatkan 40 ml, 40 ml, dan 43 ml dengan kadar 4% juga. Sedangkan untuk variabel pembanding kami yaitu molase kita dapatkan 88 ml dengan kadar 7%. Nah, perlu diketahui kalau molase ini kita menggunakan resep yang sudah digunakan oleh banyak masyarakat di luar sana. Jadi ini bukan suatu hal yang baru, sehingga kita menggunakan sebagai pembanding. Yaitu dengan 700 ml air, 300 ml molase, dan 10 gram lagi didapatkan hasil demikian. Dari data yang kami dapatkan ini, kita bisa membahas bahwa ternyata jumlah etanol terbanyak dihasilkan oleh variabel koran dengan 30 gram lagi. Namun, masih tetap dikalahkan oleh molase. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari penelitian ini kita efisiensi itu masih kalah dengan molase yang mereka menghasilkan 88 ml. Karena jika dilihat untuk efisiensi secara persentase bahwa molase itu menghasilkan 17,6%. Sedangkan ketiga hasil ini masih di bawah 10%. Nah, untuk kadarnya sendiri ternyata kita juga masih kalah jauh dari molase. Nah, perlu diketahui bahwa ada salah satu faktor yang membuat kenapa data ini kok cuma persentasenya nggak sampai desimal, yaitu hasil kami masih kurang teliti sebab tidak memperoleh data persentase sampai angka desimal karena alat yang kami gunakan yaitu refraktometer tidak dapat memperlihatkan skala yang sampai desimal. Seperti yang dari sini dilihat bahwa skalanya itu per 10, jadi 10, 20 dengan garis-garis seperti penggaris. Nah, dari hasil yang dari ketiga hasil ini kita dapatkan bahwa ternyata dan bisa kita lanjut di kesimpulan yang ternyata bahwa jenis hipotesis kami
masih kurang tepat karena kita belum bisa menyamakan hasil yang didapatkan dari bioetanol berbahan dasar koran dengan bioetanol berbahan dasar molase yang sudah di pasaran umum. Nah, dari kita juga bisa menyimpulkan bahwa jenis substrat dan jumlah ragi mempengaruhi volume dan kadar dari etanol yang dihasilkan. Seperti yang kita lihat bahwa terdapat variasi data yang kami dapatkan. Dan berikutnya adalah untuk saran dari penelitian berikutnya adalah bahwa peneliti berikutnya bisa menerapkan jumlah enzim sebagai variabel bebas, yaitu mungkin karena kami tadi menggunakan jumlah enzim sebagai variabel kontrol yaitu hanya 10 gram. Di penelitian berikutnya jika divariasikan mungkin mendapatkan hasil yang lebih berbeda. Dan untuk saran yang kedua adalah untuk sebagai penelitian berikutnya untuk menggunakan alat ukur untuk mengukur kadar etanol yang lebih teliti seperti kromatografi gas. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka yang kami gunakan yaitu ada 10 dan beberapa merupakan jurnal-jurnal yang dari masa lalu. Dan untuk sebelum menutup, kami memiliki sebuah quote yaitu dari Sir Alex Ferguson yaitu success is not a permanent and failure is not finito. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih kepada kelompok 44 telah menyampaikan materi yang diteliti. Maka kita akan berlanjut pada sesi pertanyaan oleh penguji, dimulai dari penguji materi kepada Ibu Pujiasi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada presenter dari Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir, juga teman-teman sekalian yang mendukung presentasi pada siang hari ini. Pertama-tama itu mengapresiasi dulu karena kalian sudah berproses dalam waktu yang lama ya mengerjakan research paper ini dan pastinya mengangkat tema yang menjadi keprihatinan kita bersama terkait limbah dan energi ya. Dan kalian memilih tema tentang sumber energi alternatif yang terbarukan. Dari sisi tema menarik begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang kita mau diskusikan, beberapa hal yang Ibu Puji mau kontribusi. Yang pertama tentunya berawal dari judul ya. Ibu pengen tanya, kalau judul ini saya kaitkan juga dengan rumusan masalah kamu yang pertama. Rumusan masalahmu yang pertama kan ingin mengetahui seberapa efektif bioetanol berbahan dasar koran ini dan berbahan dasar molase. Nah, saya pengen tahu parameter efisiensi dari bioetanol itu kamu ukur dari apa? Itu aja dulu. Ini juga menyangkut judulnya. Jadi efisiensi dari bioetanol yang dihasilkan ini kamu ukur dari sisi apa? Baik, saya mohon izin untuk menjawab. Ya. Jadi untuk efisiensi produksi yang kami maksud itu sebenarnya mencakup juga untuk kemurnian etanol dan juga hasil banyak volume produknya. Jadi dari pengambilan data kami ini semua koran 10 gram ragi, 20 gram ragi dan 30 gram ragi dan juga molase kami gunakan jumlahnya sebanyak 500 ml kami destilasikan. Sehingga kami harap itu bisa dapat dibandingkan untuk efisiensinya waktu fermentasi sama, jumlah bahan dasar produknya juga sama, volumenya. Jadi sehingga akhirnya kami bisa lihat yang efisien itu yang volume tinggi dan juga kadar etanolnya juga tinggi persentasenya. Gitu. Oh baik, kalau itu penjelasanmu dan juga di seluruh di seluruh materi. Kalau kita lihat kata efisiensi bioetanol sendiri sebetulnya itu efisiensi bioetanol produknya atau hal-hal lain yang tadi kami jelaskan. Karena kalau sepemahaman itu efisiensi bioetanol berarti melihat kualitas dari bioetanol yang dihasilkan. Misalnya Misalnya daya bakar dari bioetanol yang dihasilkan koran atau molase ini berbeda gitu. Itu hanya masalah istilah ya, istilah yang mungkin nanti Nesbeta akan perjelas, cuma dari sisi variabel yang diteliti dan rumusan masalah itu belum sesuai ya, karena yang kamu tunjukkan kan lebih kepada prosesnya, kadarnya. Mungkin kalau kamu bilang bahwa perbandingan kadar bioetanol yang dihasilkan dengan bahan bakar
dengan bahan dasar apa itu koran dengan molase itu berbeda, itu baru tepat. Jadi yang dimaksud yang mana? Efisiensinya atau efisiensi bioetanolnya atau ke kadar bioetanol yang biasa? Mungkin saya bisa menambahkan yang dimaksud dari efisiensi ini efisiensi produksi. Jadi dari jumlah bahan mentah yang kita gunakan dibanding dengan apa yang kita hasilkan. Jadi itu yang tadi bisa dilihat itu kurang dari 10% dan yang 17%. Ya, berarti harus kamu tambahkan apa di dalam judulnya? Efisiensi produksi. Ya, terus rumusan masalahnya harusnya seperti apa? Yang betul supaya selaras antara judul pertanyaan dengan yang kamu lakukan dan data. Jadi untuk rumusan masalah berarti yang lebih diarahkan ke efisiensi produksinya. Ya, jadi itu tolong ya catatan pertama ini mau diperhatikan. Lalu yang berikutnya, Ibu mau tanya mengapa di antara sekian banyak limbah yang dihasilkan itu kamu memilih kertas begitu ya? Karena sebetulnya kalau bioetanol biasanya bahan dasarnya apa? Yang lebih lazim. Syarat untuk jadi bioetanol harusnya yang dijadikan bahan pertimbangan pertama kadar apa dari suatu bahan? Glukosa ya. Glukosa itu bentuk karbohidrat kelompok apa? Kelompok poli, mono atau disakarida? Mono. Nah, kalau toh kemudian limbah-limbah yang lain, tadi kamu sebut apa jagung ya? Kalau jagung kan karena dikonsumsi, masih ada kepentingan dikonsumsi, maka juga limbah-limbah yang lain. Mungkin limbah yang lain yang bisa kamu baca, ya sudah dibaca terkait bahan-bahan untuk bikin bioetanol. Ya, silakan. Tadi kan saya bilang kalau sampah plastik itu kan memiliki peringkat ketiga dalam jumlah sampah yang di Indonesia. Nah, tadi yang didahului oleh sampah dapur dan sampah plastik. Sampah kan nggak mungkin, tapi menurut saya sampah dapur buat bisa, soalnya kan kita kayak membuang-buang tangkai jagung atau kayak sisa tebu gitu. Nah itu dan kayak buah-buah yang sebenarnya apel yang kayak udah tinggal apa tengah hilang itu mungkin bisa kayak masukan juga sih. Ya, baik. Tadi yang pertama kan limbah organik ya, dan limbah organik. Kalau kamu melihat perbandingan, apakah pernah membandingkan antara kadar karbohidrat yang ada di kertas dengan yang ada di limbah-limbah organik? Sehingga itu menjadi referensi kalau kamu mau memilih ini sebagai bahan bioetanol. Ada nggak perbandingan itu? Mungkin tadi untuk menjawab sebelumnya kan ibu pertanyaan itu kenapa kita pilih koran? Iya. Nah untuk kenapa kita pilih koran itu, koran kalau untuk secara umum koran kan itu kertasnya secara umum biasanya didaur ulang tuh jadi kertas coretan yang kita bisa pakai. Mungkin jadi kardus. Namun itu kan menurut kami itu sudah terlalu umum, dan kenapa kita nggak coba sampah dapur? Nah sampah dapur itu menurut kami pada saat kami brainstorming itu sampah dapur itu punya cara yang lebih gampang untuk diolah, yaitu untuk dibikin jadi pupuk. Sedangkan kalau koran itu kalau dibikin jadi pupuk tuh kayak agak kayak kurang didengar. Jadi mungkin kita mencari cara bisa nggak sih koran kita coba jadi bioetanol, mengingat kalau koran itu memiliki kandungan karbohidrat juga, meskipun karbohidratnya tidak sederhana karena dalam bentuk selulosa. Nah jadi yang jadi dasar pertimbangan kami kenapa kita pilih koran itu kayak kita tuh melihat kayak yang keadaan di umum, kayak koran tuh dipakai buat kiloan, sedangkan mungkin nggak semuanya tuh terpakai juga. Jadi kita bilang mungkin koran ini bisa jadi suatu bahan bakar alternatif yang kedepannya bisa digunakan. Baik, terima kasih. Apakah kelompokmu melihat bahwa kertas ini masih menjadi masalah untuk diatasi gitu ya? Maksud pertanyaan Ibu, apakah dengan daur ulang itu tidak memberi nilai tambah yang baik dibandingkan dengan permasalahan limbah pertama yang ada gitu ya? Yang pertama, yang kedua sebetulnya saya ingin tanya, apakah dari referensi kamu melihat kalau dari kertas ini kadar selulosanya atau kadar karbohidratnya itu persentasenya apakah cukup baik?
Lalu di dalam kertas koran sendiri, kertas koran kan makin kesini sebetulnya orang semakin sedikit membaca koran ya. Apakah itu masih menjadi masalah itu di antara kertas-kertas yang lain? Karena ini pertanyaan Ibu kenapa mengarah ke situ, karena pemilihan pemilihan bahan untuk sebuah penelitian ini perlu dipertimbangkan. Bisa menjawab lagi Bu. Jadi kami benar setuju Bu. Ini untuk koran memang setelah dari penelitian ini dan juga dari riset-riset awal kita sudah mengekspek bahwa ini tuh kandungan selulosanya sangat sedikit dibandingin dengan mungkin sampah dapur atau limbah-limbah lainnya. Namun kami juga memilih koran tuh juga karena untuk saat ini pengolahan koran masih sedikit sekali, lalu juga walaupun pada akhirnya bisa dilihat juga produksinya sangat tidak menguntungkan dalam masalah harga juga, soalnya dalam proses SSF terdapat enzim-enzim yang cukup mahal dibandingkan dengan bahan-bahan organik lainnya. Namun yang pastinya kami memilih koran ini juga karena secara umum juga belum terdapat banyak research mengenai koran ini. Jadi kami harap dengan research kami juga kami bisa memberikan referensi awal. Terima kasih penjelasannya ya. Yang berikutnya Ibu mau bicara mengenai desain penelitiannya ya. Kalian kan menggunakan molase sebagai pembanding ya, sebagai standar gitu. Nah, saya ingin tanya, kalau kalian ingin membandingkan dengan molase, lalu kamu menggunakan koran 10 gram, menggunakan koran 30 gram gitu kan? Nah, molasenya menggunakan berapa? Itu kita menggunakan koran 30 gram itu untuk kita, jadi sebelum kita menetapkan kenapa 30 gram itu kita melakukan beberapa di tahap pertama itu yang pas penghancuran itu kita melakukan beberapa kali penghancuran. Jadi kita coba-coba beberapa proses penghancuran. Jadi kita melakukan 30 gram. Kenapa? Karena pada saat kita mencampur 30 gram dengan 700 ml air itu kita mendapatkan kira-kira 1 liter, itu kurang lebih hampir 1 liter dengan keenceran yang menurut kami itu pas untuk dilakukan fermentasi. Jadi tidak terlalu banyak air, juga tidak terlalu kering agar proses fermentasi bisa berjalan. Ya baik, cuma Ibu mau menanyakan di sini kan kamu pakai molasenya itu 300 ml, itu kan setara dengan 300 gram ya, dicampur dengan 700 ml air gitu kan. Nah, apakah relevan membandingkan 700 gram bahan ya kan dengan berapa 30 gram bahan dari yang kamu pakai sebagai objek penelitian. Walaupun memang kemudian volume totalnya kan maunya 1000 ya. Ya, tapi apakah kalau kamu melihat dari bahan-bahan yang ada, apakah relevan memperbandingkan yang 300 dengan 30? Kalau hanya melihat dari tampilan apa itu tadi, teksturnya. Menurut kami itu sebenarnya masih kurang ideal. Namun untuk penelitian ini sebagai karena kita mengukurnya sesuatu hal yang baru dengan sesuatu yang lama, maka kita mencoba meratakan di 1 liter. Jadi karena untuk 30 gram koran itu mengasar dan itu menghasilkan 1 liter, jadi kita mencoba untuk meratakan 1 liter untuk melihat apakah sebenarnya dengan sama-sama 1 liter itu kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin imbang gitu. Karena berdasarkan penelitian yang kami lakukan, beberapa membaca jurnal yang kita sudah baca itu ternyata ada kemungkinan bahwa koran itu bisa menyaingi yang lain. Namun untuk dari hasil yang kita dapatkan ternyata itu masih kurang tepat. Betul, yang kamu sampaikan bahwa ada penelitian lain bahwa koran itu ternyata melebihi bioetanol yang dihasilkan, itu melebihi bahan-bahan pembanding yang lain. Itu ada jurnal, kamu membaca ya? Ya, tetapi makanya ini yang Ibu tekankan. Jadi kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang jelas kandungannya itu startnya sudah berbeda. Itu loh yang saya maksud 300 dengan 30. Ya nggak sih? Ya, oke. Itu yang Ibu
maksud. Paham nggak dengan pertanyaan saya? Kan molase ini padahal dia sudah apa sih molase itu juga di dalam literatur itu tidak dibahas gitu ya. Itu sudah dimasukkan dalam molase literatur. Tapi molasenya itu 300 ml, kemudian korannya hanya 30. Jadi kamu tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa molase ini lebih baik dibandingkan kertas koran kalau gramnya aja sudah berbeda kamu membandingkannya. Jadi bisa jadi perbedaan ini bukan karena bahan dasarnya, tetapi karena beratnya yang berbeda itu. Apa yang dimaksud? Ya, sementara itu nanti kalau masih ada waktu. Baik, maka untuk sesi tanya jawab dari penguji materi sudah selesai. Dilanjutkan dengan tanya jawab dari penguji bahasa sepanjang 8 menit. Pak Bu Benita, silakan. Ya, terima kasih ya Ken. Selamat siang teman-teman penyaji materi. Selamat siang juga Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Oke, kalau dari saya ya tadi pertama soal efisiensi itu ya agak membingungkan sih awalnya. Efisiensi apa nih yang dimaksud? Ya kan? Efisiensi, ternyata efisiensi produksi tadi ya. Jadi baiknya sih memang di dalam pendahuluan itu dimasukkan juga penjelasan mengenai efisiensi yang dimaksud. Efisiensi apa? Kemudian tadi definisi molase itu apa? Pokoknya apapun yang berkaitan dengan judul atau tema penelitian ini lah harus ada dimasukkan juga di dalam pendahuluan. Karena kalau saya lihat di pendahuluan kali ini banyak ini ya, malah lebih banyak membahas backgroundnya tentang pemanasan global, terus kemudian yang lain gitu ya, emisi gas dan sebagainya. Jadi kurang banyak detail mengenai definisi-definisi dari yang sebenarnya dibahas di sini. Lalu untuk dari segi kebahasaan itu memang ada beberapa penulisan yang harus diperbaiki. Nggak banyak sih, tapi ada gitu ya. Kemudian mungkin dimulai dari abstrak dulu. Abstrak bahasa Inggris aman ya? Ini supporternya banyak ya. Terus abstrak bahasa Indonesia, kalian sepertinya sering mengulang global warming itu sering dimasukkan ke dalam papernya. Jadi menurut saya lebih baik di bahasa Indonesia kan saja di global warming. Jadi apa? Pemanasan global. Ya kan bahasa global ya. Jadi lebih sendiri saya. Global warming diganti di bahasa Indonesia kan. Lalu ada beberapa redundancy gitu ya, pengulangan misalnya udah pakai kata selain, dipakai lagi selain di dalam kalimat yang sama. Itu pengulangan seperti itu. Nanti silakan dicek karena sudah saya highlight yang perlu dibeli dari pengulangannya. Lalu penggunaan kata di mana. Kalau di bahasa Indonesia di mana itu kata tanya ya. Di mana rumah kamu? Di mana sekolah? Berada. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di mana itu tidak bisa digunakan seperti kalau kita ngomong di bahasa Inggris pakai which. The house in which I live in. Itu agak berbeda soalnya kalau di bahasa Indonesia. Jadi di mana ini nanti harus diperbaiki ya. Kemudian kamu sambil lihat itunya mas? Iya.
ini gak ada halamannya ya. Yang ada gambar fermentasi ragi sumber roboguru.ruangguru.com itu yang bagian atas. Bagian atasnya itu kan ada kalimat terakhir, selama proses penghasilan produk akhir dari fermentasi perlu adanya pemantauan terhadap kondisi fermentasi seperti suhu, keasaman atau kelembapan, dan kontrol faktor-faktor tersebut sesuai kebutuhan. Itu maksudnya apa? Dan kontrol faktor-faktor tersebut sesuai kebutuhan. Kontrol ini maksudnya kontrol apa? Mengontrol atau memantau kan? Oke, jadi perlu adanya pemantauan terhadap kondisi fermentasi seperti suhu, keasaman atau kelembapan, serta dan faktor-faktor tersebut itu maksudnya yang udah disebut di atas kan? Ya. Ada suhu, keasaman kayak gitu kan maksudnya? Berarti ini sebetulnya tidak perlu lagi dicantumkan, tinggal ditambahin aja sesuai kebutuhan. Tapi kontrol faktor-faktor tersebut itu tidak perlu disebutkan lagi. Halaman 5, oh ini tadi halaman 4 berarti. Halaman 5. Halaman 5, paragraf kolom sebelah kanan ya, paragraf kedua. Sementara ini, hipotesis yang dimiliki peneliti bahwa bioetanol yang berbahan dasar waste paper memiliki kemurnian etanol yang hampir sama dari bioetanol berbahan dasar formulasi. Ini tolong kamu formulasi lagi kalimatnya yang benar ya. Kemudian hindari menggunakan kata kami kalau ada di dalam jurnal, di jurnal seperti ini. Kemudian halaman 7, satu lagi. Halaman 7 di bagian C, hasil dari pembahasan atasnya. Pembanding molase di sini bertugas sebagai pembanding bioetanol koran yang diteliti dengan bioetanol yang sudah umum digunakan. Ini jujur agak membingungkan juga sih kalimatnya ya. Kalau reformulator. Kemudian satu lagi deh Bu. Kesimpulan dan saran. Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa ini udah pengulangan dapat ya. Kemudian ada dari data yang didapatkan ini sebaiknya diganti menjadi apa ya? Iya, mungkin dicoba ya, dapat ya coba. Ya, dari data yang didapatkan ini juga kurang tepat. Nanti dicari ya. Uji ada yang tambahkan. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Baik, kalau bahasa sudah, Ibu sih masih akan mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya variabel bebasmu itu yang mana? Kalau kita melihat judulnya, berarti variabel bebasnya apa? Hah? Jumlah kali. Nah ini yang jadi masalah, karena kalau kamu membandingkan antara molase dengan koran, lalu kamu membandingkan kedua ini hasilnya bagaimana, maka koran dan molase ini variabel bebas. Walaupun ini yang sebagai pembanding, itu satu. Yang kedua, judulnya seperti ini, tapi di dalamnya variabel bebas membandingkan jumlah ragi, jadi itu menjadi agak membingungkan sebagai sebuah algoritma. Ya. Jadi pertanyaan Ibu, variabel bebasmu itu bahan dasar atau pelaku fermentasinya? Ya. Saya menjawab. Untuk awalnya kita juga sudah banyak berdiskusi dengan pembimbing kita, Bu Ingrid. Sudah banyak sekali kita ngomong masalah itu. Pada akhirnya kita mengambil kesimpulan mau mencoba masukkan dua perbandingan gitu, perbandingan bahan dasar dan juga perbandingan jumlah kaki. Mungkin memang ada kekurangannya di rumusan masalahnya untuk membahas tentang kita membandingkan jumlah kakinya. Namun secara visual memang penelitian kami memang lebih mengarah ke
perbandingan jumlah ragi dan juga bahan dasarnya. Ya, jadi ada dua variabel bebasmu adalah bahan dasar. Kamu mau membandingkan ragi dengan koran, walaupun ini sebagai standar gitu kan. Yang kedua adalah ragi. Cuma ini juga ada kelemahan kalau kamu mau memasukkan ragi sebagai variabel. Apa kelemahannya? Kalau ini masukan ya, juga teman-teman yang mau membuat rancangan penelitian kelas 11 mungkin ada yang hadir di sini. Kalau ragi itu juga mau kamu masukkan sebagai variabel bebas, maka yang di koran itu juga raginya ada 10, 20, 30, yang di molase juga ada 10, 20, 30. Jadi kamu membandingkan sesuatu yang sama. Di sini yang ibu lihat adalah kamu membandingkan sesuatu yang berbeda, gitu kan? Jadi kalau variabel itu, jadi ini agak membingungkan kalau dari judul sebetulnya dibandingkan bahan dasar, tapi dari isi yang dibandingkan ragi. Tetapi kalau mau membandingkan kedua bahan juga tidak sama, karena yang kamu kasih ragi 10, 20, 30 hanya yang berbahan dasar koran, gitu kan? Yang molase tidak ada pembandingnya, jadi kita tidak bisa dengan pasti menganggap itu juga sebagai variabel bebas. Oke, itu catatan ibu yang pertama. Yang kedua, molase ini walaupun hanya sebagai variabel kontrol, kamu ulang berapa kali? Molase kita Hanya sekali. Nah ini juga menjadi lemahnya sebuah penelitian. Aku mau nanya, apa fungsi pengulangan di dalam suatu eksperimen? menentukan datanya agar lebih akurat. Datanya menjadi akurat. Nah sekarang yang dengan koran itu kamu ulang sebanyak berapa kali setiap pelakuan? Berapa? 3 kali setiap 3 kali. Molase dilakukan berapa kali? Sekali. Bagaimana kami sebagai yang mendengar data itu validitas data yang molase karena hanya sekali. Jadi di sini ibu melihat ada beberapa yang dalam desainnya itu kurang rapi, mau membandingkan tetapi tidak sama ya dari sisi pengulangan dan lain-lain. Jadi ini catatan kalau suatu saat kalian meneliti lagi, mohon untuk desainnya itu dibuat rapi supaya data yang diperoleh itu benar-benar bisa kita maknai dan kita percaya dengan hasilnya. Oh ini valid karena perlakuannya sama, ulangannya juga sama. Mungkin kita bisa menanggapi beberapa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi Ya, silakan. dimulai dari yang kenapa molasenya itu 300 mili, tapi kenapa koran itu 30 gram doang. Itu yang pertama bisa dilihat bahwa dari sifat bahan dasarnya untuk molase itu sendiri, karena itu bekas pengolahan tebu, mereka itu sifatnya basah, jadi mereka itu sangat cair. Sedangkan kalau koran itu seperti kita tahu itu koran itu kan kering, jadi harus dibasahkan untuk sampai 300 mili. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan mungkin judulnya itu sangat membingungkan karena di sini dikatakan perbandingan efisiensi bioetanol berbahan dasar koran dengan bioetanol berbahan dasar molase. Padahal yang dimaksudkan dari penelitian ini kenapa kita pakai bahan dasar molase pada saat kita konsultasi dengan Wingate adalah kalau misalnya kita cuma meneliti korannya itu, jadi kita bikin sesuatu yang sangat baru dan kita kalau misalkan penelitiannya cuma koran, berarti kita cuma nentuin koran mana yang paling efektif. Sedangkan kalau misalkan biar penelitian itu bisa diimplementasi ke dunia nyata, kita harus cari sesuatu yang udah ada orang sering buat dan apakah penelitian yang kita temukan ini bisa mengalahkan sesuatu yang udah sering di pasaran umum. Nah, untuk kenapa molase cuma satu data itu sebenarnya kami berpikiran bahwa di awalnya karena molase itu bukan kami yang membuat sebenarnya, tapi kami menemukan resep, cuma kami ikutin resepnya. Jadi dalam pemikiran kami bahwa molase itu sebenarnya seharusnya sudah akurat karena sesuai dengan apa yang diperintahkan dari sumber yang kami dapatkan dan hasilnya itu pun sesuai dengan kadar etanol yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di sumber bioetanol berbahan dasar molase kami. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya penjelasannya sangat logis, tetapi dari sisi desain sebuah penelitian seperti yang Ibu sampaikan beberapa catatan tadi. Kalau kamu mau menggunakan standar pada molase, memang berbeda strukturnya antara padat dengan cair. Tetapi kalau kamu mau membandingkan itu tetap
entah dengan pengenceran, entah dengan apa, yang penting dalam jumlah kadarnya itu harus sama. Karena kita mau menggantikan gitu. Jadi nggak bisa menggantikan sesuatu yang jelas itu berbeda. Walaupun ini standar, yang kamu sesuaikan adalah yang mau kamu teliti itu kamu sesuaikan dengan standar yang sudah ada. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Sudah masuk. Jadi kalau perlakuan kontrol itu yang kayak tadi, yang 5 hari itu untuk semua perlakuan gitu. Dan kalau variable control itu untuk yang baru sama semua untuk tiap sampelnya. Ya, variable kontrol itu yang sama semua untuk seluruh perlakuan. Dalam penelitian ini perlakuan kontrolnya yang mana? Waktu 5 hari fermentasi. Itu variable kontrol. Waktunya sama. Oh, 5 hari semua. Itu masuk dalam variable kontrol. Perlakuan kontrolnya adalah Kalau cara tidak mendestilasi kan ya metodenya cara destilasi variabel kontrol, karena cara destilasi harus sama. Itu yang kita kontrol. Nah, perlakuan kontrolmu itu yang mana? Karena ibu ini menanyakan di halaman yang ada kesimpulan saran, itu di kalimat nomor 4. Dari data percobaan di atas, peneliti menemukan bahwa jumlah etanol yang dihasilkan paling banyak di antara variabel kontrol adalah yang 30 gram kali. Gimana itu pertanyaan jawabannya? Jadi maksudnya Bu yang tadi yang 30 gram lagi itu ya, kata-kata variabel kontrol di sini tepat atau tidak? 30 gram itu perlakuan kontrol atau variabel kontrol atau perlakuan kontrol? Kamu punya jurnalnya kan? Di halaman yang ada kesimpulan dan saran 1, 2, 3, 4 nomor 4 dari atas, kalimat keempat kolom kiri dong. Ya, kolom kiri. Ya, itu kalimatnya benar nggak sih? Sebenarnya kalau itu ada kesalahan tulisan Bu, itu seharusnya variabel bebas Bu. Ya, variabel bebasan. Iya. Ya, jadi karena berbeda ya, perlakuan kontrol itu molase itu sebetulnya. Karena itu yang sebagai kontrol positif yang dianggap sebagai acuan. Nah, kalau variabel kontrol ya itu tadi yang kamu kontrol itu lamanya, cara destilasi, gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud variabel bebas ya diganti. Itu saja, waktunya sudah habis. Itu aja. Baik, apakah ada salah satu dari orang tua yang ada di sini ingin menanggapi sedikit mengenai presentasi yang sudah disampaikan? Selamat siang, Ibu. Kemudian Bapak Ibu dari rekan kami akan ngomong juga 44. Akan saya buka pertanyaan dari audiens. Ada waktu sebanyak 10 menit untuk sesi tanya jawab dari audiens. Mungkin orang tua dan kanisian, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi berapa lama? Ya, mungkin menjawab. Pak, jadi ini mungkin ada kekeliruan. Mungkin ini sebenarnya juga termasuk untuk waktu lama fermentasinya juga kita sudah samakan semua. Jadi sebenarnya lebih ke variable control, benar sih, itu benar. Namun kita lebih ke memasukkan dalam bahan-bahan yang menjadi kontrolnya, bukan jadi kalau perlakuan kontrol misalnya kayak jenis toples yang kita pakai, plastisnya apa dan waktu fermentasi ada kita jelaskan di metode penelitian. ya. Karena fermentasi kan proses kimia juga beda. Kalau waktunya lain udah lain lagi ya.
Mungkin pertanyaan saya cukup mudah. Jadi pertanyaan saya cukup sederhana. Ada dalam saran itu disarankan bahwa menggunakan alat ukur kadar etanol yang lebih teliti, seperti kromatografi gas. Saya lihat dari hasil penelitian jurnal kemarin. Sementara yang digunakan peneliti adalah refraktometer kalau tidak salah. Tujuan atau fokus kalian tuh melihat ketelitiannya atau variasinya atau seperti apa? Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan gas kromatografi, itu mungkin bisa lebih akurat sehingga tidak ada penyimpangan yang signifikan. Kalian menggunakan refraktometer mungkin jauh lebih berisiko ada penyimpangan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Nah, kenapa? Apakah lihat dari segi praktisnya? Apakah dilihat dari tujuan fokus kalian untuk mencari ketepatan atau ketelitian data yang tinggi? Apa-apa? Saya ingin menjawab kenapa kita nggak pakai gas kromatografi berdasarkan saran ini di saran. Untuk pertama, perlu diketahui bahwa harga gas kromatografi itu harga 2 mobil Innova. Nah, itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, kita masih siswa SMA dan banyak lab yang tidak mengizinkan kami untuk meminjam karena itu sangat berisiko. Karena jika tidak salah prosedur itu akan menjadi sangat fatal. Dan kenapa refraktometer itu hal yang paling bisa kita jangkau dan yang paling sesuai dengan penelitian kami, karena seperti yang kita ketahui hasilnya itu sangat sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan pengukuran kadar etanol yang dengan pelampung misalnya, mereka tuh harus membutuhkan tabung yang bisa membuat yang setinggi ini melampung. Sedangkan kita tuh hasilnya itu sangat sedikit, jadi itu tidak memungkinkan sehingga kita memilih refraktometer. Apakah sudah menjawab? Sudah. Apakah ada pertanyaan lain? Saya jawab sebanyak 5 menit. Sementara belum ada, boleh. Sebentar, ini masukan bukan pertanyaan. Masukan sambil tunggu pertanyaan. Masukan saja. Energi berapa banyak, solusi terbarukan juga harus dipikirkan, walaupun memang hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau dibandingkan molase masih jauh, jadi mungkin secara ekonomis nanti hasil RP ini belum tentu bisa menyaingi, tapi itu salah satu yang harus kita lakukan, selalu mencari alternatif. Itu yang maksudnya yang buat saya juga terima kasih pada kontribusi dari kelompok 4 ini bahwa mereka sudah memikirkan sesuatu yang baru. Itu aja, terima kasih guru yang sudah memberikan masukan juga, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan rekan-rekan teknisi yang sudah hadir. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas tanggapan yang sudah diberikan. Maka dari itu sesi presentasi kali ini sudah selesai. Bagi Ibu Pujasi dan Ibu Benita, terima kasih sudah hadir. Teman-teman dari kelompok 44, terima kasih atas kehadiran, dan kelompok kalian presentasi tadi, dan teman-teman sekalian dari audiens dan Bapak Ibu orang tua. Maka dengan itu sudah boleh untuk meninggalkan